Katina dalam ibadah online Kids for Christ. Nah, Katina masih physical distancing ya hari ini ya? Masih, Kak, masih. Ya. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah kita hari ini. Ya, semuanya duduk yang manis. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita buka dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh Tuhan Yesus baik bagi kami semua. Sebentar lagi Tuhan, kami memulaikan ibadah kami pada hari ini. Pimpin setiap kami Tuhan, adik-adik dimanapun berada. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, memimpin setiap kami Tuhan, supaya ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ayo kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau semua semangat memuji Tuhan. Aku bahagia. Aku bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Lagi aku bahagia, aku bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, aku bahagia. Bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat, karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus angkat, karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus, Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kemenangan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Adik-adik tetap dalam
sikap yang baik, sikap yang manis. Mari kita mau sama-sama angkat satu pujian, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat hari yang Tuhan beri, buat setiap kebaikan Tuhan bagi kita. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita nyanyikan sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita panggil Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Sekali lagi kita panggil Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita katakan terima kasih, terima kasih. Kita mau katakan lagi terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong Kak Tina yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan beri kekuatan supaya firman-Mu boleh kami mengerti Tuhan. Firman-Mu boleh kami simpan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kau tolong kami semua Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan buat kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Bilangan 13. Judulnya adalah 12 pengintai ya. 12 pengintai, awal kisahnya adalah tentang bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Nah pada saat itu mereka bersiap-siap untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi sebelum masuk, Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk mengirimkan 12 pengintai. Kenapa 12 adik-adik? Karena diambil masing-masing satu orang dari ke-12 suku Israel. Jadi ke-12 orang ini diantaranya ada siapa? Ayo siapa yang ingat? Ada 2 orang. Ya betul, ada Kaleb dan ada juga Yosua.
Jadi mereka dipilih dan mereka mendapat tugas untuk mengintai, atau kata lainnya tuh memata-matai tanah Kanaan. Yang ditugaskan oleh Musa adalah mereka harus tahu bagaimana penduduknya, apakah kuat, apakah besar, bagaimana keadaan tanahnya, apakah subur atau tidak subur, bagaimana kota-kotanya, apakah kota-kotanya berkubu atau tidak. Dan ketika mereka diberi tugas untuk berangkat, Musa juga mengatakan jangan lupa membawa sedikit dari hasil tanah tersebut. Akhirnya berangkatlah mereka ke-12 orang ini yang sudah dipilih untuk memata-matai tanah Kanaan. Perjalanan mereka atau tugas mengintai mereka ini selama berapa adik-adik? Selama 40 hari. Mereka pergi, mereka memata-matai, dan setelah 40 hari mereka kembali lagi menghadap Musa, Harun, dan juga menghadap seluruh bangsa Israel. Untuk apa? Untuk melaporkan hasil dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka saksikan. Dari ke-12 orang pengintai, ternyata 10 orang diantaranya mengatakan hal yang memang sih di sana Musa ada susu dan madu yang melimpah, tapi juga penduduknya kuat-kuat, kita pasti nggak bisa melawan mereka, kita pasti kalah dengan mereka kalau kita berperang. Tapi adik-adik, hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan negeri itu ada negeri yang baik, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi ketika 10 pengintai mengatakan kita pasti akan kalah, kita pasti nggak bisa melawan mereka, itu menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, dan setiap orang Israel juga akhirnya menjadi bersungut-sungut, marah kepada Musa ya. Tapi Kaleb mengatakan tidak, kita pasti bisa merebut dan menduduki tanah Kanaan. Kita percaya bahwa Kaleb dan Yosua tahu tentang janjinya Tuhan, dan mereka juga tahu bahwa sebelumnya mereka pernah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, dan pasti saat ini Tuhan juga akan menolong mereka, menolong bangsa Israel, dan mereka pasti bisa mengalahkan setiap orang yang ada di tanah Kanaan. Tapi ketika bangsa ini bersungut-sungut, akhirnya dari 12 pengintai yang ada, hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan 10 yang lainnya tidak adik-adik, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan memilih, Tuhan melihat ketaatan hati dari Yosua dan Kaleb. Dan apa? Mereka juga memperkatakan kebenaran yang mereka tahu. Mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan, mereka tahu tentang janji firman Tuhan bahwa memang tanah Kanaan akan diserahkan kepada bangsa Israel. Jadi mereka memperkatakan itu. Akhirnya hanya mereka berdua, hanya Yosua dan Kaleb dari 12 pengintai yang masuk ke tanah Kanaan. Hari ini adik-adik kita belajar satu hal, bahwa ketika kita tahu tentang bagaimana kita taat sama Tuhan, bagaimana kita tahu tentang janji-janjinya Tuhan dalam firman Tuhan, kita mau memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan itu kita percaya bahwa setiap janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan kita belajar untuk mengatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb yang mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan, dan mereka juga berhasil menikmati kebaikan Tuhan lewat tanah Kanaan. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang menang atas segala sesuatu yang Tuhan firmankan, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Kita percaya bahwa ketika kita taat dan kita bisa menyatakan kebenaran, kita juga akan melihat bagaimana janji-janjinya Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Katina akan tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan satu ayat hafalan dari Kolose 4
ayat 6. Untuk adik-adik kelas Esther yang belum bisa membaca, bisa minta tolong sama papa mama ya untuk bisa membacakannya, dan kalian juga bisa menghafalkannya ya dari Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana kami mau taat dan memperkatakan kebenaran, dan kami boleh melihat bahwa ketika Yosua dan Kaleb mereka akhirnya boleh masuk ke tanah perjanjian, itu karena mereka adalah orang-orang yang taat dan juga bisa mengatakan kebenaran tentang negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Tuhan tolong setiap kami juga untuk boleh taat dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Kak Tina tentang siapa adik-adik ya, tentang dua orang yang luar biasa yaitu Yosua dan Kaleb ya. Ya. Kenapa dikatakan luar biasa ya Kak Tina ya? Ya. Karena dua orang ini adalah orang yang selalu percaya akan janji Tuhan. Ya, Mereka betul, Kak. pegang janji Tuhan Betul. dan terus memperkatakan janji Tuhan Ya, ya Kak betul. Tina ya. Dan akhirnya mereka berhasil ya Kak Tina ya masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar dari Yosua dan Kaleb ya. Terus kita perkatakan janji Tuhan, terus kita percaya, kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita ya. Ya. Tadi ada ayat hafalan ya Kak Ada Tina ya? Kak, ada Gimana, Kak. Kak? Dari Gimana? Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 Ya. ayat 6. Nah, dihafalkan ya adik-adik ya. Dihafalkan dan disimpan di dalam hati, dilakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, adik-adik, kakak masih tetap ngingetin adik-adik nih Kak. Iya, Kan Kak. sekolahnya masih online ya Kak ya, belum Ya, belum bisa ke betul. sekolah. Sekolah minggu juga belum bisa mulai ya. Adik-adik tetap taat ya. Tetap Menjalankan semangat. protokol Oh iya, kesehatan, Kak. protokol kesehatan. Betul. Gimana tuh Kak? Pertama apa Kak ya? Tetap apa? Tetap Jaga jaga jarak, jarak. pakai Terus masker, pakai Kak. masker kalau keluar rumah. Tapi kalau nggak ada penting-penting banget nggak usah keluar rumah ya Kak ya. Terus Di rajin rumah cuci saja. tangan dengan sabun. Iya ya, tetap kita mau lakukan itu, tetap kita mau taat ya adik-adik ya. Jangan lalai ya. Kita mau terus taat, kita mau terus jadi anak yang dengar-dengaran. Nah, Kak Tina, kita udah mau berpisah nih Kak Tina Berpisah, ya. Kak. Iya, berpisah untuk bertemu sementara. lagi Iya, minggu untuk bertemu depan. lagi minggu depan Iya. ya. Di ibadah online bersama dengan Kids for For Christ. Christ. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Dadah.